Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat Kazep dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat Kazep, di sini kita akan menyimak dan mereaction tentang biografi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, nasab dan syarat keilmuan beliau. Tapi kita di sini akan potong saja tentang nasabnya saja. Ternyata setelah saya mendengarkan nasab Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau ini sayyid dong. Makanya hati-hati yang suka membuli, yang suka mencaci maki As-Sayyid Asy-Syarif Raden Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, hati-hati kalian itu kualat. Coba kita simak seperti apa videonya. Saya akan informasikan tentang nasabnya beliau, Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Ini nasab yang ditulis di sini adalah dari jalur ibunya, yaitu Hajah Syu'arah. Hajah Syu'arah ini binti Hajah Aminah. Hajah Aminah binti Hajah Armunah binti Ki Usman. Nah, ini dari sini nih ya. Kiai Haji Imaduddin Utsman mengambil dari kakeknya yang bernama Ki Usman bin Ki Bendo. Oh, jadi penisbatan Utsman atau Kiai Imaduddin Utsman itu dari kakeknya, begitu. Jadi jangan salah paham kalian ya. Jadi nih saya ulangi sekali lagi. Kiai Imaduddin Utsman itu menisbatkan Utsman itu kakeknya dari jalur ibunya, begitu. Kita lanjutkan dulu. Bin Ki Alim, bin Ki Abdullah, bin Ki Ibrahim, bin Syekh Hasan Basri, bin Raden Ayu Fatimah, binti Raden Wiranegara atau Syekh Ciliwung, bin Raden Arya Wangsakara. Nah, ini nih di sini nih ya. Raden Arya Wangsakara yang sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional, di mana Raden Arya Wangsakara ini mampu menyatukan para pejuang bukan hanya dari wilayahnya tetapi dari luar wilayah untuk menyerang Belanda, perang melawan Belanda, mengusir Belanda, perang sampai memakan waktu selama 7 bulan. Ini Arya Wangsakara ini. Luar biasa ini. Wih, lama ini ya. adalah pahlawan yang boleh dikatakan luar biasa mampu tentang Arya Wangsakara itu. Luar biasa ya. Wilayah-wilayah lain yang dimana pada saat itu belum ada yang bisa mampu melakukan para pejuang, menyatukan para pejuang dari wilayah-wilayah lain. Raden Arya Wangsakara ini orang tuanya bernama Pangeran Wiraraja. Pangeran Wiraraja mempunyai orang tua yang bernama Prabu Gesanulun. Cirebon ini Prabu Gesanulun mah. Wih, salah. Salah Mas Bro ya. Bukan Cirebon Prabu Gesanulun itu, tapi Sumedang. Ya. Sumedang. Gesanulun itu adalah raja terakhir daripada kerajaan Sumedang, begitu, bukan Cirebon. Hati-hati. Cirebon itu leluhurnya. Aduh, gimana sih? Kita lanjutkan. Bin Pangeran Soleh, bin Pangeran Muhammad Pamelekaran. Pangeran Muhammad Pamelekaran ini mempunyai orang tua yang bernama Pangeran Abdurrahman Panjunan. Ini dari Cirebon juga ini nih, Pangeran Panjunan. Nah, saya mah taunya Pangeran Panjunan, nggak tahu Pangeran Abdurrahman. Ternyata namanya Pangeran Abdurrahman Panjunan. Saya taunya Pangeran Panjunan aja, karena ada desanya Desa Panjunan dari Cirebon. Bin Syekh Datuk Kahfi. Nah, Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi ini mempunyai orang tua yang bernama Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Ahmad mempunyai orang tua yang bernama Syekh Datuk Isa bin Syekh Sayyid Abdul Qadir Kailani bin Sayyid Junaid bin Sayyid Abdul Qadir bin Sayyid Su'ab bin Sayyid Abdul Jabbar bin Sayyid Abdul Razak
bin Sayyid Abdul Aziz bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Solih bin Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, sini ya. Silsilah nasabnya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini melalui jalurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wih, ternyata nasab silsilah Kiai Imad itu bersambung kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau merupakan Sultanul Aulia yang sering kita tawasuli. Begitu, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai orang tua yang bernama Sayyid Janki Dausat bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Yahya Az-Zahid bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Daud bin Sayyid Musa Al-Thani bin Sayyid Abdullah Al-Thani bin Sayyid Musa Al-Jun bin Sayyid Abdul Al-Kamil bin Sayyid Hasan Al-Muthanna bin Sayyid Hasan Al-Mujtaba bin Sayyidati Fatimati Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini silsilah Kiai Haji Imaduddin Utsman dari jalur ibunya Hajah Suara. Sementara di sini catatannya dari jalur ayahnya itu tersambung kepada Pangeran Jayakarta Wijayakrama. Nah, wih, langsung ke Pangeran Jayakarta, penguasa Jakarta waktu itu ya teman-teman. Masya Allah. Jadi Kiai Imaduddin itu termasuk Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber atau yang bersambung kepada Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, yang bersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra binta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Jadi saya nggak salah dong untuk memanggil beliau ini dengan sebutan As-Sayyid As-Syarif Raden Ngabehi Kangjeng Raden Tumenggung Imaduddin Utsman. Oh, kiainya lupa, Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani Al-Ngabehi Al titik-titik. Silahkan kalian isi sendiri di kolom komentar. Ternyata begitu teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya gimana ya, saya nggak bisa ngomong lagi. Ternyata beliau ini adalah cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sayyid, seorang syarif, dan juga seorang bangsawan, seorang raden dari keturunan penguasa Jayakarta atau penguasa Jakarta waktu itu teman-teman. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk beliau ya. Dan ternyata mohon maaf, Kiai Imaduddin ini membatalkan nasab Alawi. Ternyata kita sudah tahu ya teman-teman, mereka itu pengen juga gitu diakui sebagai sayyid, pengen diakui sebagai keturunan Rasul. Bahkan banyak sekarang yang ngaku-ngaku sayyid, yang ngaku-ngaku syarif, apalagi mohon maaf di daerah Jawa, daerah Tengah atau Jawa daerah Timur. Banyak banget itu yang mengaku-ngaku sebagai keturunan raja ini, keturunan wali ini, keturunan wali Songo yang ini, keturunan Sunan Ampel, keturunan Sunan Giri, keturunan Sunan itu. Banyak banget yang ngaku-ngaku sekarang, entah itu benar atau salah. Ya, teman-teman. Jadi hikmah dibalik adanya polemik nasab ini, kita bisa tahu ternyata mereka itu juga pengen diakui sebagai cucunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nyambungnya ke Pangeran Jayakarta, penguasa Jakarta zaman dulu di abad 17 Masehi. Nah, ternyata Kiai Haji Imaduddin ini masih termasuk keturunan Betawi juga ya, Betawi Pangeran Jayakarta.